Dan fenomena yang kita lihat setiap tahun itu, bagaimana banyak orang yang menyikapi, meramaikan Ramadan. Ini hanya ikut-ikutan saja. Kenapa saya katakan ikut-ikut? Karena nggak bertahan lama, Pak. Paling seminggu mesti ramai. Paling seminggu. Padahal Ramadan ini semakin terakhir, Nabi suruh kita, kalau bisa jangan tinggalkan masjid di akhir-akhir Ramadan. Sementara kita hari ini, awal Ramadan ramai, nanti Ramadan sudah mau berakhir, kita pun sudah tak lagi datang ke masjid. Ini yang saya maksud. Kita yang dikasih Allah kesempatan harus seriusi ini. Bisa-bisa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bisa-bisa. Hari ini hari ketiga, 27 hari lagi. Tidak ada jaminan itu. Apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan 27 hari lagi? Tidak ada jaminan itu. Oleh karena itu, waktu yang diberikan Allah sama kita jangan disia-siakan. Makanya saya mengajak kita, begitu masuk Ramadan kemarin, kita harus bikin jadwal harian kita, Bapak Ibu. Begitu kita buka puasa, setelah buka apa yang kita lakukan? Berangkat kita ke masjid tarawih, habis tarawih pulang ke rumah, ngapain kita? Tidur kita, nanti jam berapa kita harus bangun tahajud, kemudian lanjut sahur, berangkat lagi ke masjid, pulang ke rumah, duha kita, baca Al-Quran, sampai maghrib. Kita harus bikin waktu program harian kita selama Ramadan ini. Jadi harus betul kita seriusi ini. Sekarang banyak orang yang beragama ini tidak serius dengan agamanya. Dari cerita-cerita sama orang tua kita. Ya, ini orang tua saya, orang tua kita ini. Memang semangat masih muda. Saya tanya tadi, berapa usia Pak? 47. 47. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami cerita-cerita tentang pengalaman beliau, bagaimana menyemarakkan masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Saya sampaikan keluhan yang saya dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini banyak kita temukan masjid-masjid yang mengurangi aktivitas kegiatannya di masjid. Kenapa? Karena tidak ada dukungan anggaran. Padahal di seputaran masjid itu mayoritas umat Islam. Itu yang saya maksud. Kita nggak serius beragama ini. Bukan semua miskin. Banyak orang yang menengah ke atas, tapi tak serius beragama. Tadi saya sampaikan beliau, kalau rokok wajib 2 bungkus sehari, tapi impak sedekah tidak bisa. Ini yang saya katakan, tidak serius kita beragama ini. Padahal masa depan kita itu ada ketika kita kembali kepada Allah. Itu yang harus kita rancang, itu yang harus kita seriusi. Bukan saya melarang kita merokok, mohon maaf. Tapi jangan gara-gara merokok lupa kita untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak merokok sih nanti kan bisa merokok di sana, Pak. Cuma orang ambil apinya ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ketika Allah sampaikan kita kepada Ramadan ini, mari kita seriusi. Apa yang pertama kita harus laksanakan di Ramadan? Puasa. Jadi ibadah besarnya ini Ramadan, puasa. Apa kata Allah? Kullu amali bini Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang balasnya. Kalau Allah yang balas tidak ada indeks, Pak. Tidak ada indeks. Kalau di luar Ramadan mungkin kita sholat dapat balasan 1. Katakan dalam Ramadan yang wajib kita laksanakan dilipat gandakan Allah 70 kali lipat. Tetapi puasa itu tidak ada indeks. Makanya puasa ini berat, Pak. Siapa bilang gak berat puasa? Gak makan, gak minum sehari berat, Pak? Berat. Apa yang bikin berat? Ada yang mau dimakan tapi gak boleh. Itu yang bikin berat. Kalau kita gak makan berhari-hari karena gak ada makanan, Pak, sanggup kita. Itu gak ada hebatnya. Iya kan, Pak? 2 hari gak makan. Kenapa gak makan? Gak ada yang mau dimakan. Apa hebatnya itu? Tapi kita ini luar biasa. Ada makanan dan itu halal. Tapi kata Allah jangan kau makan. Dan kita lakukan itu. Itulah beratnya puasa ini. Karena Allah sadar tahu Allah itu berat, maka ganjarannya juga luar biasa Allah kasihkan sama kita. Jadi Bapak Ibu yang hormati, puasa ini kan tidak menahan dari yang haram saja. Kalau kita tidak makan yang haram, saya kira tidak ada luar biasanya. Memang agama kita melarang yang haram. Tapi puasa ini yang halal aja pun kata Allah jangan, nanti ada waktunya kita lakukan itu. Makanya inti dari puasa inilah pengendalian diri. Takwa itu kan dalam rangka mengendalikan diri kita. Takwa itu sanggup